Perkenalkan, nama saya Fanny Lorenza. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang vlog yang sudah dibuat oleh beberapa kelompok. Langsung aja yang pertama, ini dia review untuk vlog kelompok 1 yang membahas tentang otomasi mengenai robot. Nah, untuk pembahasan secara umum, pemilihan background baik sehingga viewers menikmati flow dari video. Namun, angle salah satu speaker selalu ke bawah dan ada sedikit backlighting. Sebaiknya merekam tidak membelakangi lighting ya ke depannya. Nah, untuk yang pembahasan khusus, penjelasan mengenai pengertian robot dan jenis robot dimention di awal oleh speaker secara jelas dan juga menyebutkan jenis robot seperti robot Cartesian, Skara, Delta, dan Six Axis. Nah, pada cara kerja juga dijelaskan sembari terdapat video sehingga lebih mudah dimengerti karena mempermudah proses pengepakan. Namun, saat penjelasan mengenai komponen robot tidak diinput gambar atau video sehingga sedikit sulit dimengerti oleh viewers. Nah, bisa ditambahkan ya ke depannya. Kemudian untuk penjelasan speaker bagian aplikasi dijelaskan secara rinci dalam proses manufaktur namun tidak terdapat gambar atau video. Akan lebih baik bila diinsert juga. Untuk kelompok 1 ini saya beri nilai 80. Oke, selanjutnya adalah kelompok 10. Nah, untuk kelompok 10 ini mereka membahas tentang mesin hidrolik. Nah, untuk kelompok 10, bagian editingnya menarik sekali ya, mulai dari transisi opening dan selama penjelasan dari speaker yang dipaparkan. Kemudian pada saat merekam, salah satu speaker ada yang terlalu dekat, ada juga yang angle-nya terlalu bawah. Nah, sebaiknya bisa merekam lebih sejajar dengan wajah dan tidak terlalu dekat. Nah, untuk pembahasan khususnya, pada awal video, speaker membawakan penjelasan dengan sangat menarik dan dikupas tuntas dari awal bahwa mesin hidrolik itu menerapkan hukum Pascal dan apa saja yang akan dibahas dalam vlognya. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan juga dijelaskan dengan lengkap mulai dari mudah dikontrol hingga membutuhkan perawatan intensif dan lainnya dijelaskan secara rinci oleh speaker. Namun, pada penjelasan speaker tidak menyebutkan jenis-jenis dari mesin handpress, ada baiknya disebutkan ya, misalnya half frame, C-frame, dan lainnya. Nah, pada penjelasan speaker juga tidak menyebutkan mengenai bagian utama dari mesin hidrolik. Alangkah baiknya bila disebutkan misalnya seperti frame, meja, silinder, pompa, dan lain sebagainya. Nah, untuk kelompok 10 ini saya beri nilai 85. Kemudian selanjutnya adalah kelompok 11. Nah, untuk kelompok 11 ini editing videonya juga menarik, terus juga ada animasi yang membuat viewers lebih nggak bosan pada saat menonton video. Nah, dalam penjelasan speaker terdapat noise yang mengakibatkan suara speaker sedikit kurang terdengar. Sebaiknya mencari tempat yang sunyi ya saat take video. Untuk secara khususnya pada awal video terdapat pula sejarah yang dijelaskan mengenai mesin bending dan manufaktur sehingga viewers yang ingin belajar dapat mengerti secara detail. Nah, kemudian pada video dijelaskan juga secara lengkap mengenai sensor Prometheus pada mesin bending otomatis sehingga viewers dapat mengerti dengan mudah. Namun, pada bagian penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan mesin bending sebelum otomasi tidak dijelaskan mengenai setelah otomasi oleh speaker, sebaiknya bisa ditambahkan ya. Dan juga pada penjelasan, speaker tidak mention mengenai cara pembuatan sistem otomasi mesin bending, jadi agak sulit nih memahami sistem otomasinya itu seperti apa. Kedepannya juga bisa ditambahkan ya. Nah, untuk kelompok 11 saya beri nilai 80. Untuk kelompok 12 sendiri membahas mesin CNC. Nah, speaker merekam dengan angle dan pencahayaan yang baik, namun suara background sedikit terlalu besar. Sebaiknya dikecilkan agar penjelasan dari speaker terdengar jelas. Nah, untuk bagian khususnya, setiap tahapan dalam proses kerja mesin CNC terdapat video yang diinput sehingga memudahkan viewers untuk memahami. Nah, pada setiap penerapan mesin CNC juga selalu dijelaskan dengan lengkap mengenai cara kerja secara detail. Namun, dalam video, viewers perlu mengetahui hal-hal yang merupakan kekurangan untuk pertimbangan saat membeli. Sebaiknya kedepannya bisa ditambahkan ya. Dan juga pada penjelasan mengenai mesin CNC juga kurang dijelaskan mengenai proses sebelum adanya inovasi mesin CNC. Ini juga sebaiknya ditambahkan agar lebih jelas dan beragam. Nah, untuk kelompok 12 saya beri nilai 85. Pada kesempatan kali ini, saya Yvette Josephine akan mereview beberapa video POI nilai kelompok 2, 3, 4, dan kelompok 5. Jadi kita mulai dari kelompok 2 dulu. Jadi kelompok 2 sendiri membahas tentang mesin konveyor. Untuk keunggulannya sendiri, menurut saya kelompok 2 menjelaskan pengertian konveyor dengan jelas, lalu mereka juga menjelaskan manfaat daripada mesin konveyor itu, lalu dijelaskan beberapa jenis mesin konveyor. Setelah itu juga mereka menjelaskan komponen mesin konveyor, di mana komponen itu mereka jelaskan secara rinci beserta fungsi-fungsinya. Setelah itu karakteristik dan performa dari setiap mesin konveyor juga mereka jelaskan dengan baik. Setelah itu kualitas audio yang baik sehingga memudahkan pendengar untuk mendapatkan informasi, juga kualitas video yang baik, dan juga editan yang cukup unik karena dibawakan dalam bentuk berita. Untuk kekurangannya sendiri, menurut saya mereka kurang membandingkan sebelum dan setelah adanya otomasinya. Jadi sebelum ada mesin konveyor itu kayak apa sih, mereka kurang menjelaskan gitu menurut saya.
dan juga mereka juga tidak menyertakan background, jadi sedikit sepi. Nah, untuk yang selanjutnya ada kelompok 3. Kelompok 3 itu menjelaskan tentang proses otomasi pembuatan chips. Nah, untuk keunggulannya sendiri, mereka menjelaskan manfaat otomasi dengan baik karena membandingkan video sebelum otomasi dan juga setelah otomasi. Nah, keunggulannya adalah video sebelum otomasi diambil oleh anggota mereka sendiri. Nah, untuk editan menurut saya cukup unik dan bagus, lalu pembawaannya cukup asik. Kayak semua anggota berbicara dengan cukup jelas. Nah, untuk kekurangannya sendiri, mereka salah membandingkan. Jadi untuk video sebelumnya mereka bukan membuat keripik kentang, mereka malah membuat kentang goreng. Padahal seharusnya yang mereka bandingkan adalah proses pembuatan keripik kentang. Nah, untuk selanjutnya ada kelompok 4. Kelompok 4 itu membahas mengenai pembuatan bodi mobil dengan judul Before and After of Automobile Manufacturing. Nah, untuk kelompok 4 sendiri, menurut saya keunggulannya mereka menjelaskan proses pembuatan bodi mobil secara lengkap. Jadi untuk tahapannya menurut saya cukup detail karena mereka juga menjelaskan sensor-sensor apa saja yang dibutuhkan di setiap tahapan. Nah, untuk editan menurut saya juga cukup baik dan unik karena disertai background, jadi tidak flat. Tapi sayangnya kelompok 4 kurang menjelaskan beberapa informasi terkait pembuatan bodi mobil. Contohnya, mereka kurang menjelaskan berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat bodi mobil. Nah, selain itu juga ada beberapa editan yang miss, jadi ada logo yang menutupi gambar informasi. Nah, setelah itu yang terakhir ada kelompok 5. Kelompok 5 menjelaskan tentang mesin bubut. Jadi menurut saya untuk keunggulannya sendiri, mesin bubut sebelum dan sesudah otomasi mereka menjelaskan dengan sangat detail. Lalu bagian-bagian mesin bubut juga dijelaskan secara rinci dan detail, lalu disertakan video. Nah, uniknya sendiri mereka juga membuat sistem videonya seperti wawancara, jadi cukup unik dan tidak membosankan. Nah, sayangnya untuk kekurangannya sendiri, kualitas videonya kurang baik, dan juga mereka backsoundnya terlalu kencang sehingga ada beberapa perkataan atau kalimat yang jadi lebih sulit untuk didengar. Jadi yang terakhir untuk penilaiannya saya memberikan nilai 82 untuk kelompok 2, lalu 87 untuk kelompok 3, 86 untuk kelompok 4, dan yang terakhir 83 untuk kelompok 5. Perkenalkan, saya Laura, dan kali ini saya akan membahas vlog dari kelompok 6, 7, 8, dan juga 9. Langsung saja kita ke kelompok 6. Untuk kelompok 6 sendiri, dalam pembahasan mengenai mesin pemotong kertas ini sangat lengkap, yaitu membahas mulai dari fungsi, kelebihan kekurangan, bagian-bagiannya, hingga cara kerjanya. Kemudian kelompok ini juga membahas mengenai perbedaan antara mesin sesudah otomasi dan juga sebelum otomasi. Untuk kelebihan secara umumnya sendiri adalah transisi dari setiap bagian dilengkapi dengan tulisan-tulisan, sehingga penonton dapat tahu bagian apa yang akan dibahas sebelum pembahasan dari materi tersebut. Untuk kekurangannya sendiri, ada pada bagian penjelasan yang tidak disertakan dengan contoh, jadi terkesan membingungkan bagi para penonton yang menyaksikannya. Selanjutnya adalah di bagian awal langsung disebutkan mengenai perbedaan gambar yang dimunculkan dengan pemotong kertas manual, sedangkan tidak disebutkan bahwa ini merupakan gambar dari mesin pemotong kertas otomatis. Kemudian untuk kekurangan secara umumnya adalah font pada slide transisi tidak konsisten, jadi ada yang full caps lock dan juga ada yang tidak. Seharusnya diseragamkan saja agar lebih enak dilihat. Untuk kelompok ini saya akan berikan nilai sebesar 84. Selanjutnya adalah kelompok 7. Untuk pembahasan dari segi materi sendiri, materi yang disampaikan cukup terstruktur, dimulai dari revolusi industri 1.0 hingga 4.0. Kemudian pada setiap bagian revolusi disertakan juga dengan contoh-contoh dari revolusi tersebut, sehingga lebih gampang dan lebih mudah tersampaikan. Kemudian untuk kelebihan secara umumnya adalah editan pada bagian intronya sangat menarik, sehingga penonton jadi tertarik untuk menyaksikan keseluruhan video. Namun untuk kekurangannya sendiri adalah dari segi materi, penjelasan pada bagian robot pengecatan ini terlalu sebentar. Padahal topik ini cukup menarik untuk dibahas lebih panjang lagi. Kekurangan selanjutnya adalah pada penjelasan bagian-bagian robot pixel paint tidak disertai dengan contoh, sehingga kita tidak tahu seperti apa bagian-bagian yang disebutkan itu. Kekurangan secara umum dari kelompok ini adalah editan pada bagian pembicara tidak konsisten. Ada yang full screen, ada juga yang di crop, dan juga ada yang kepalanya terpotong, sehingga lebih baik jika diseragamkan saja. Jika ingin full screen, maka semuanya full screen. Untuk kelompok 7 saya berikan nilai sebesar 83.
Kelompok selanjutnya adalah kelompok 8. Untuk kelebihannya sendiri, pada awal-awal ini dijelaskan mengenai otomasi dengan jelas. Kemudian, jenis-jenis manufacturing dijelaskan dengan lengkap, dengan gambar beserta juga contoh-contoh dalam bentuk video cuplikan. Jadi penonton yang menyaksikan dapat lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan. Untuk kelebihan secara umumnya adalah pada setiap poin yang disampaikan disertai juga dengan tulisan yang muncul, sehingga lebih menarik dan juga lebih jelas. Namun untuk kekurangannya sendiri adalah suara background music yang terlalu kencang, sehingga terkesan bertabrakan dengan pembicara. Seharusnya suara lebih dikecilkan lagi agar tidak bertabrakan. Kemudian pada bagian penggunaan potato peeler sebelum otomasi tidak dijelaskan dengan gambar ataupun cuplikan, sehingga kita tidak bisa bandingkan dengan sesudah otomasi. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah bagian materi manufaktur lebih banyak daripada bagian otomasi, sehingga terkesan lebih fokus pada manufaktur. Untuk kelompok 8, saya akan memberikan nilai sebesar 81. Kelompok selanjutnya adalah kelompok 9. Untuk kelebihannya sendiri, penjelasan keseluruhan materi disampaikan dengan gambar dan juga cuplikan video, sehingga penonton bisa mendapatkan gambaran dari apa yang disampaikan. Kemudian materi penerapan solenoid valve pneumatik sendiri disampaikan dengan detail dan juga menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian pada saat penjelasan solenoid valve pneumatik disertai dengan komponen-komponennya, sehingga penonton bisa tahu apa saja komponen pembentuk dari solenoid valve pneumatik itu sendiri. Namun untuk kekurangannya adalah komponen tersebut tidak dijelaskan bagaimana fungsinya, sehingga penonton hanya tahu apa saja komponennya namun tidak tahu bagaimana fungsi kerjanya. Kekurangan selanjutnya adalah penjelasan dari before and after automation yang terlalu sedikit, sehingga kurang mendapatkan penjelasan bagaimana cara kerja ataupun pembahasan lainnya mengenai sebelum dan juga sesudah dari otomasi solenoid valve pneumatik ini sendiri. Kemudian untuk kekurangan secara umumnya adalah penjelasan materinya di beberapa bagian terkesan sangat cepat, sehingga perlu mengulang videonya untuk dapat dipahami lagi. Lebih baik jika penyampaiannya tidak terlalu cepat agar dapat lebih mudah dimengerti. Untuk kelompok 9, saya berikan nilai sebesar 83.